Ketua KPK Firly Bahuri ditetapkan tersangka. Ruang gerak berkurang, tapi posisi siap menyerang. Ya, itu berbahaya sekali. Pimpinan KPK nanti kita evaluasi lah. Saya kira kita ini perlu mengevaluasi ya, seluruh program yang hampir 20 tahun ini berjalan. Penindakan itu perlu. OTT, penindakan itu perlu. Tetapi setelah OTT, setelah penindakan, harus ada perbaikan sistem masuk ke sebuah instansi itu. Misalnya, Nunuk ditangkap, ya kan? Setelah ditangkap, mestinya sistem perbaikan itu masuk ke sana. Sistemnya masuk. Oleh sebab itu, saya nanti akan segera bertemu dengan KPK untuk menyiapkan hal-hal yang tadi saya sampaikan. Saudara Firly ini saya anggap pimpinan KPK yang paling brengsek. Apa? Pimpinan KPK yang paling brengsek. Setelah dilakukan pemeriksaan, Firly harus segera ditahan. Karena itulah mekanisme yang harus dilalui dan dijalankan oleh Firly. Dan yang keempat, sekali lagi, bahwa momentum ini adalah momentum untuk membersihkan KPK dari penjahat-penjahat yang berada dan bercokol di dalam yang selama ini merusak marwah pemberantasan korupsi dan merusak kelembagaan KPK. Oleh karena itu, kita tahu bahwa Firly tidak akan mungkin bermain seorang diri. Oleh karena itulah, maka menjadi tugas PR kepolisian untuk membongkar siapa-siapa saja yang terlibat selain Firly. Oleh karena itulah, momentum ini menjadi momentum membersihkan KPK. Karena itu merusak nadi aliran darah sebuah bangsa itu ya dirusak oleh koruptor itu, sehingga saya memang saya setuju hukuman mati. Dan sebenarnya kan sudah ada ancaman hukuman mati. Ya, koruptor itu bisa dijatuhi hukuman mati kalau melakukan pengulangan. Sehingga kalau itu mau diterapkan sebenarnya tidak perlu ada undang-undang baru karena perangkat hukum yang tersedia itu sudah ada. Ditetapkannya Ketua KPK Firly Bahuri sebagai tersangka dugaan tindakan pemerasan oleh penyidik Polda Metro Jaya membuat sebagian kalangan terkejut. Meski ada yang terkejut, penetapan Ketua KPK Firly Bahuri sebagai tersangka juga mendapat tanggapan dari sejumlah kalangan. Ketua KPK periode 2011 hingga 2015, Abraham Samad, menyikapi penetapan tersangka Firly Bahuri dengan cara menggundul rambut sebagai simbol membersihkan KPK. Menurut Ganjar Pranowo, penetapan Firly Bahuri sebagai tersangka merupakan peringatan bagi orang yang memiliki kuasa untuk bersikap hati-hati. Sementara, menurut Anies Baswedan, hal terpenting dalam upaya penegakan hukum adalah prinsip yang menghadirkan rasa keadilan. Menanggapi penetapan Firly Bahuri sebagai tersangka, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menyatakan tidak malu dengan hal tersebut. Alex berharap semua pihak tetap memegang asas praduga tak bersalah, selain karena belum terbukti. Penetapan tersangka bukanlah akhir dari kasus. Terkait dengan pihak yang mengaku terkejut dengan penetapan Ketua KPK sebagai tersangka adalah Ian Iskandar, kuasa hukum Firly Bahuri. Selain merasa terkejut dengan penetapan Ketua KPK Firly Bahuri, ia juga menilai ada kesan pemaksaan di balik status hukum kliennya tersebut. Karena pada pemeriksaan tanggal 16 November kemarin, materi yang ditanya penyidik belum dibicara pada substansi yang dituduhkan. Jelas Ian. Lebih lanjut, Ian menjelaskan, pertanyaan yang diajukan penyidik kepada kliennya lebih bersifat normatif seputar pekerjaan dan tugas. Berdasarkan informasi yang diketahuinya, Ian menjelaskan bahwa pertanyaan penyidik tidak menyinggung soal perkara sebagaimana kini dituduhkan pada kliennya. Karena sejumlah pertimbangan tersebut, selaku kuasa hukum Firly Bahuri, Ian merasa keberatan dengan statusnya sebagai tersangka. Ini juga mengagetkan kami dan tentu saja kami merasa sangat keberatan dengan posisi beliau sekarang ini, imbuhnya. Penetapan Firly Bahuri sebagai tersangka yang terkesan mendadak dan dipaksakan membuat kuasa hukum perlu mempertanyakan alasannya. Terkait dengan adanya temuan barang-barang bukti yang dijadikan alasan penyidik PMJ untuk menjerat, ia memberi tanggapan.
Katanya ada 2 mobil yang disita, uang yang nilainya cukup fantastik. Itu uang siapa dan dari mana asalnya? Itu jadi pertanyaan kami selaku pihak Pak Fikri, imbuhnya. Sehubungan dengan penetapan kliennya sebagai tersangka, kuasa hukum yang memastikan keberadaan Firly masih di Jakarta berencana akan melakukan perlawanan. Tentu saja akan melakukan upaya hukum semacam perlawanan. Pungkasnya, dikutip Ayo Jakarta pada Jumat 24 November 2023 dari Kompas TV. Meski ada yang terkejut, penetapan Ketua KPK Firly Bahuri sebagai tersangka juga mendapat tanggapan dari sejumlah kalangan. Ketua KPK periode 2011 hingga 2015, Abraham Samad, menyikapi penetapan tersangka Firly Bahuri dengan cara menggundul rambut sebagai simbol membersihkan KPK. Menurut Ganjar Pranowo, penetapan Firly Bahuri sebagai tersangka merupakan peringatan bagi orang yang memiliki kuasa untuk bersikap hati-hati. Sementara, menurut Anies Baswedan, hal terpenting dalam upaya penegakan hukum adalah prinsip yang menghadirkan rasa keadilan. Menanggapi penetapan Firly Bahuri sebagai tersangka, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menyatakan tidak malu dengan hal tersebut. Alex berharap semua pihak tetap memegang asas praduga tak bersalah, selain karena belum terbukti. Penetapan tersangka bukanlah akhir dari kasus. Terkait dengan pihak yang mengaku terkejut dengan penetapan Ketua KPK sebagai tersangka adalah berdasarkan informasi yang diketahuinya, Ian menjelaskan bahwa pertanyaan penyidik tidak menyinggung soal perkara sebagaimana kini dituduhkan pada kliennya. Karena sejumlah pertimbangan tersebut, selaku kuasa hukum Firly Bahuri, Ian merasa keberatan dengan statusnya sebagai tersangka. Ini juga mengagetkan kami dan tentu saja kami merasa sangat keberatan dengan posisi beliau sekarang ini, imbuhnya. Penetapan Firly Bahuri sebagai tersangka yang terkesan mendadak dan dipaksakan membuat kuasa hukum perlu mempertanyakan alasannya. Terkait dengan adanya temuan barang-barang bukti yang dijadikan alasan penyidik PMJ untuk menjerat, ia memberi tanggapan. Katanya ada 2 mobil yang disita, uang yang nilainya cukup fantastik. Itu uang siapa dan dari mana asalnya? Itu jadi pertanyaan kami selaku pihak Pak Fikri, imbuhnya. Sehubungan dengan penetapan kliennya sebagai tersangka, kuasa hukum yang memastikan keberadaan Firly masih di Jakarta berencana akan melakukan perlawanan. Tentu saja akan melakukan upaya hukum semacam perlawanan. Pungkasnya, dikutip Ayo Jakarta pada Jumat 24 November 2023 dari Kompas TV.